Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian dalam kondisi baik ya. Walaupun kalian pembelajarannya jarak jauh, Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh kita. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat ya, karena anak SMK itu pasti bisa. Jadi bisa belajar dalam kondisi apapun. Oke ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Fiesta memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, doa menurut agama masing-masing. Doa silakan. Berdoa selesai. Terima kasih, amin ya. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelumnya kalian sudah mengisi presensi ya di Google Classroom-nya kita, Google Form-nya Ibu yang sudah share di Google Classroom-nya kita. Sudah ya? Ya, harusnya kalian sudah mengisi. Ibu memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan mereview sedikit ya. Ini adalah materi kelas 11. Ibu akan mereview sedikit tentang materi kita di minggu lalu. Materi kita minggu lalu ada yang tahu ya? Materi apa? Ya, betul sekali. Persamaan dasar akuntansi keuangan lembaga. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi keuangan lembaga. Ada yang masih ingat rumus dasar dari persamaan dasar akuntansi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Rina ya, silakan. Aset sama dengan kewajiban ekuitas. Nah, Ya, betul sekali. Jadi persamaan dasar, rumus dasar dari persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas dana. Nah, terus di sini ada perbedaan nggak antara persamaan dasar akuntansi yang ada di perusahaan dengan persamaan dasar akuntansi yang ada di instansi pemerintah? Ada yang bisa menerangkan? Silakan. Ada nggak perbedaannya? menurut saya tidak ada perbedaannya, Bu, karena pada dasarnya sama. Itu ya. Terus untuk materi kita pada pagi hari ini, sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut lagi, Ibu akan membacakan atau memberitahu ke kalian tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar kita untuk pembelajaran pagi hari ini ada di 3.3, yaitu kompetensi dasar pengetahuan tentang menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Terus ada kompetensi dasar keterampilan ada di 4.3, yaitu melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Itu ya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita, jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi kita pada hari ini, pertama, menganalisis aktivitas transaksi pemerintahan daerah dengan cermat dan kritis. Yang kedua, menyajikan jurnal transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Yang ketiga, menganalisis dokumen pelaksana anggaran dan sistem akuntansi Pemda dengan cermat. Yang keempat, menganalisis hubungan antara SKPD dan SKPKD selaku bendahara umum daerah secara kritis dan mandiri. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami ya. Dan nanti model pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu pembelajaran yang berfokus pada masalah. Jadi nanti kalian diminta sama Ibu untuk berkelompok untuk menjawab suatu studi kasus ya yang akan Ibu yang sudah Ibu unggah itu di Google Classroom-nya kita bagian LKPD. Itu dan nanti keaktifan kalian di sini juga Ibu akan nilai. Ya.
Jadi tidak cuma mengikuti pembelajaran kita seperti ini, tapi keaktifan kalian dalam tanya jawab di sini, dalam diskusi hari ini, Ibu akan menilainya. Seperti itu ya. Silakan bisa kalian tonton terlebih dahulu. Ibu akan menayangkan sedikit tentang jangan pernah menyerah, ini judulnya. Jadi nanti burung ini akan mencoba mencari makan kerang seperti teman-temannya, tapi dia masih takut. Nah, seperti kalian ya. Seperti kalian yang mungkin karena belum pernah bertemu sama ibu, jadi kalian masih takut, masih ragu untuk bertanya ya tentang materi-materi kita. Nah, ini diibaratkan seperti burung ini. Dia hanya melihat teman-temannya saja. Nah, teman-temannya sedang makan, ya burung itu hanya melihatnya saja. Dia pingin sebenarnya ikut teman-temannya, tapi dia masih ragu. Tuh ya. Jadi Ibu minta kalian di sini jangan ragu-ragu. Ya. Nah, terus berani mencoba. Ya, burung ini mencoba. Nah, itu ya tadi kisah tentang burungnya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Materi sudah terlihat ya. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini ya tentang analisis aktivitas transaksi pemerintahan daerah. Ya, sebelum Ibu memulai ke materi, ada yang tahu analisis itu apa? Ada yang tahu? Bu. Iya, silakan. Analisis itu apa? Analisis sama dengan memeriksa. Oh ya, analisis sama dengan memeriksa. Betul sekali. Memeriksa yang seperti apa? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Ya, betul sekali. Di sini adalah analisis sebuah proses memeriksa atau mengevaluasi dari data atau informasi yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil untuk mempelajarinya lebih dalam dan bagaimana bagian-bagian ini berhubungan satu sama lain. Analisis merupakan kegiatan yang sangat penting dalam siklus akuntansi, ya. Karena analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun yang akan dibuat jurnal. Itu ya. Terus, jadi analisis aktivitas transaksi pemerintah itu apa? Nah, suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran transaksi yang terjadi di instansi pemerintah di mana hasil analisis akan digunakan untuk dasar pencatatan dalam jurnal. Silakan, ada yang perlu ditanyakan dulu? Saya Bu, Ya, mau bertanya bertanya, Pak. tentang utang PFK. Utang PFK ya. Sebelum Ibu menerangkan, ada yang mau menjawab utang PFK itu apa? Saya Bu, Ya. menjawab. Ya, silakan. Menurut saya utang PPK adalah utang perhitungan pihak ketiga atau utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Fiesta tadi ya untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Betul sekali. Kalau utang PFK itu tadi utang perhitungan pihak ketiga atau utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak. Contoh lain selain iuran BPJS ya ini ada tentang pajak penghasilan, ya pajak pertambahan nilai, terus ada taspen sama taperum, itu contoh-contoh dari utang PFK. Jadi ketika ada materi itu ya nanti kalian menggunakannya utang PFK. Itu ya. Tuh, Ibu lanjut lagi. Hubungan antara dua entitas yang terpisah. Itu ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu di Google Classroom-nya kalian ya. Nanti kalian berkelompok dalam 30 menit ya. Setelah kalian selesai berkelompok, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di Google Meet kita hari ini. Bisa dipahami ya. Waktu untuk mengerjakan sudah ya. Silakan untuk kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, silakan kelompoknya siapa? Dari kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1, Fiesta ya, silakan. Iya. Untuk tanggal 1 April 2020,
di kas daerah didebet sebesar 150 juta. Silpa dikredit sebesar 144 juta dan utang PPK 6 juta dikredit. Saya Bu dari kelompok 2. Ya, silakan. Terima. Untuk tanggal 5 April 2020 yang didebit itu piutang angsuran sebesar 150 juta. Kemudian yang dikredit yaitu piutang rugi sebesar yang didapat piutang angsuran 150 juta dan piutang ganti rugi sebesar 50 juta. Kemudian yang dikredit itu cadangan piutang sebesar 150 juta. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah betul silakan kelompok yang berikutnya. Kelompok berikutnya kelompoknya siapa? Ayo yang mau membahas dulu. Ya, Nabila, silakan. Kelompok 3 Ya. juga bertambah 5 juta di kredit. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih ya untuk kelompok yang tadi kelompok 3, kelompoknya Nabila. Betul sekali ya bahwa ketika kas bertambah pasti ada di debit. Pendapatan bertambah berarti ada di kredit. Analisisnya juga sudah betul semuanya. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau mungkin kelompok lain ada yang berbeda pendapat? Ada yang berbeda pendapat tidak? Tidak ya, sama ya? Ya. Ya, kalau sudah sama, silakan ada yang memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Silakan. Bu. Ya. Asni. Jadi diskusi kita hari ini kesimpulannya adalah setiap transaksi yang ada di instansi pemerintah, baik transaksi pengeluaran maupun pemasukan harus benar-benar dianalisis atau dicek agar tidak salah dalam membuat jurnal. Karena analisis pada dasarnya adalah memberikan kebenaran jumlah dan keabsahan bukti transaksi yang bersangkutan setelah bukti transaksi dinyatakan benar dan sah. Selanjutnya dianalisis untuk menentukan akun yang harus dicatat di debit dan di kredit. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk Mbak Asni ya. Betul sekali yang tadi disampaikan sama Mbak Asni. Jadi apapun bukti transaksinya kita harus benar-benar menganalisisnya dengan betul agar tidak salah masuk atau tidak salah menjurnal. Dan lebih enakan yang diskusi atau yang hanya mendengarkan Ibu ceramah? Silakan salah satu. Enakan kayak gini, Bu. Oh, lebih enak seperti ini ya. Ya, jadi kelasnya lebih hidup lagi ya, Mbak ya. Ya. Karena ya, karena Ibu yang Ibu harapkan dengan pembelajaran kita seperti ini, Ibu pinginnya kalian itu yang lebih aktif ya. Jadi nggak cuma Ibu yang memberikan materi saja ke kalian hanya monoton mengikuti apa yang Ibu inginkan, tapi Ibu di sini ingin memfasilitasi kalian dengan pembelajaran model problem based learning ini. Diharapkan dengan diskusi, dengan kerja kelompok, kalian akan lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan kita. Karena Ibu lihat kalian ya mungkin karena masih kelas 11 ya, jadi mungkin masih canggung untuk memberikan pendapat. Dan Ibu harap dengan metode ini kalian sudah tidak canggung lagi ya, terutama yang kelas 11. Silakan kalian bertanya, kalian berikan. Jadi evaluasinya nanti Ibu share di Google Classroom maupun di grup WhatsApp-nya kita. Silakan nanti kalian unduh, kalian cetak, terus kalian isikan di situ. Kalau sudah diisi, silakan perwakilan kelas saja, tidak usah semuanya ke sekolahan. Ataupun kalau mau ke sekolahan ya bergilir ya. Bergilir saja, silakan taruh di mejanya Ibu. Nanti Ibu koreksi. Ya, kalau sudah jelas untuk materi minggu depan masih pada kompetensi dasar yang sama, cuma subkompetensinya atau materi kita yang berbeda. Minggu depan kita akan pelajari tentang akuntansi belanja, pendapatan SKPD sampai dengan laporan keuangan SKPD. Sudah bisa diterima ya informasinya ya? Iya, Bu, sudah. Ya. Untuk evaluasinya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa belajar ya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan kalian dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, mungkin untuk kelas-kelas yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi